Penelitian eksperimen ini diartikan sebagai pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh. Artinya memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Kemudian metode penelitian eksperimen ini diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Kemudian desain penelitian eksperimen ini dibagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah pre-experimental design, kedua adalah true experimental design, dan yang terakhir itu adalah quasi-experimental design. Yang pertama adalah pre-experimental design. Jadi desain ini dikatakan sebagai pre-experimental design itu karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Kemudian bentuk pre-experimental design ini ada beberapa macam. Antara lain yang pertama adalah one shot case study atau studi kasus satu tembakan, di mana dalam desain penelitian ini terdapat suatu kelompok itu diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya itu diobservasi hasilnya. Jadi treatment itu adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen. Dalam eksperimen ini subjek itu disajikan dengan beberapa jenis perlakuan itu lalu diukur hasilnya. Kemudian selanjutnya ada one group pretest post-test design atau satu kelompok pretest post-test. Kalau pada desain sebelumnya itu tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan itu dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Kemudian ada intake group comparison. Jadi pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi menjadi 2. Setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan dan setengah lagi untuk kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan. Kemudian selanjutnya true experimental design. Dikatakan true experimental atau eksperimen yang sebenarnya atau betul-betul karena dalam desain ini peneliti itu dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian itu dapat menjadi tinggi. Selanjutnya, ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol itu diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Jadi, cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Kemudian desain true eksperimental itu terbagi. Yang pertama post-test atau only control design. Jadi dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kemudian kelompok pertama itu diberi perlakuan atau X dan kelompok lain itu tidak. Selanjutnya kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan itu disebut sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya terdapat pretest post-test control group design. Jadi dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara acak atau random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan yang terakhir terdapat Solomon for group design. Jadi dalam desain ini di mana salah satu dari 4 kelompok itu dipilih secara random. Kemudian 2 kelompok diberi pretest dan 2 kelompok itu tidak. Selanjutnya satu dari kelompok pretest dan satu dari kelompok non pretest diberi perlakuan eksperimen. Setelah itu keempat kelompok ini diberi post-test. Dan yang terakhir adalah quasi experimental design. Jadi bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Jadi desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Jadi quasi experimental design ini digunakan karena
Pada kenyataannya, sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Jadi, dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen misalnya, itu sering tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawannya untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja baru, yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkanlah desain kuasi eksperimental. Kemudian, desain eksperimen model ini dibagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah time series design. Jadi dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Jadi sebelum diberi perlakuan, kelompok itu diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut itu keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment atau perlakuan. Kemudian desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Kemudian yang kedua, terdapat non-equivalent control group design. Jadi desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu tidak dipilih secara random. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan. Kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Jadi dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir itu diberikan post-test.